Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tahsin atau tajwid tentang hukuman. Nah, banyak orang yang tidak konsisten dalam baca Al-Quran, itu tidak konsisten di dalam membaca panjang dan pendek. Ada yang pendek dipanjangkan, ada yang panjang dipendekkan. Nah, ini menjadi penyakit ya mayoritas orang yang belum paham sekaligus belum belajar secara benar ketika membaca Al-Quran dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Baik, yang pertama ada yang disebut dengan mad tabi'i. Nah, secara umum sebenarnya huruf mad itu terbagi menjadi tiga. Ada huruf alif, ada waw, ada iya. Nah, huruf-huruf inilah yang kemudian ketika menempel atau digabungkan dengan huruf-huruf selain yang tiga ini, maka itu bisa berubah yang tadinya dibaca pendek menjadi panjang. Saya contohkan seperti misalkan huruf fa, tambahkan alif, fa. Nah, harokatnya fathah, maka dibaca panjang dua harokat. Nah, sama lagi ketika misalkan fa ditambahkan dengan huruf iya, kemudian harokatnya kasroh, maka itu pun dibaca pendek, yaitu fi, ya dibaca panjang, maaf ya, fi, seperti itu. Begitupun waw. Nah, silakan disimak. Yang pertama ada mad tabi'i. Mad itu artinya panjang, tabi'i itu adalah biasa. Ya, banyak istilah sebenarnya, ada mad tabi'i, mad asli. Ya, cara membacanya dua harokat. Nah, biasanya untuk memudahkan dua harokat itu seperti apa? Biasanya di ayun. Seperti misalkan ketika membaca lu. Nah, seperti itu ya, biar memudahkan. Ini juga sama fi, hi. Nah, itu dibaca panjang. Huruf madnya adalah iya, harokat sebelumnya adalah kasroh. Huruf madnya adalah waw, harokat sebelumnya adalah doma. Nah, ini patokannya ya. Ketika kita paham ini, maka kita pun akan mudah mengaplikasikan dalam bacaan selanjutnya. Lun. Nah, ini ya, harokat sebelumnya fathah, kemudian huruf tambahnya adalah alif huruf madnya. Itu ya, mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka disebut dengan mad wajib mutasir. Nah, ini ya, kadang kita masih sulit membedakan mad wajib mutasir dengan mad jaiz mutasir. Nah, cara membedakannya, lihat huruf hamzah setelahnya. Kalau itu dalam satu kalimat, maka disebut dengan mad jaiz. Seperti ini, sawa'un, ini dalam satu kalimat. Ya, nggak bisa kalau misalkan hamzah dipisahkan, itu bisa jadi berubah arti. Ya, sehingga ini dalam satu kalimat. Ja'a, nah ini ya, artinya datang. Nah, hamzah ini dalam satu kalimat, maka disebut dengan mad wajib mutasir kalau dalam satu kalimat. Selanjutnya, untuk yang berpisah kalimat, seperti misalkan ma'unzila. Nah, hamzahnya atau alif itu dengan kalimat selanjutnya, maka itu disebut dengan mad jaiz munfasir. Nah, ini ya, mad jaiz munfasir, mad jaiz itu boleh, munfasir itu terpisah. Wala antum, la, kemudian hamzahnya ini berpisah dalam kalimat yang berbeda. Bima unzila, ini pun sama disebut dengan mad jaiz munfasir. Oke. Selanjutnya mad lazim musaqqal qilmi. Nah, apa sih mad lazim musaqqal qilmi? Lazim itu artinya pasti atau wajib, musaqqal diberatkan, dan qilmi itu adalah sebangsa perkataan. Maka cara membacanya untuk mad musaqqal qilmi ini atau dikenal dengan mad lazim mutawwal, maka seperti dalam surat Al-Fatihah kita sering baca ya setiap hari, tapi banyak juga yang salah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi dodnya dulu dipanjangkan, baru masuk ke tasdid lamnya. Dallin. Nah, itu ya. Ada juga at-tammah. Fa idza ja'atis shakhah. Nah, itu disebut dengan mad lazim musaqqal qilmi atau mad qilmi musaqqal. Bacanya 3 kali mad tabi'i atau 6 harokat. Jadi agak panjang. Selanjutnya yang selanjutnya ada
hukum mad lazim mukhaffaf kilni. Nah, apa itu? Membacanya seperti mad lazim mutawal yang tadi, ya, sepanjang 6 harokat. Sebentar. Nah, seperti dalam surat Yunus. Gak boleh baca seperti ini. Al-ana, tidak. Tapi baca dulu a-nya panjang. Al-ana. Nah, tidak banyak sebenarnya dalam Al-Quran untuk mad ini. Hanya ada dalam surat Yunus ini. Ya, di sini. Selanjutnya, apabila ada waw sukun dan ya sukun sedang huruf sebelumnya dalam berharokat fathah disebut dengan mad layyin. Seperti misalkan contohnya roy, roy, setiap bunyi ai, au, lai, bai, nah itu mad layyin. Roy, khaufun, baitun, itu disebut dengan mad layyin. Nah, apabila waqaf atau tempat penghentiannya membaca sedang sebelum waqaf itu ada mad tobi atau mad lin, maka hukumnya adalah disebut dengan mad dari sukun. Kalau kita paham mad tobi'i, maka mad dari sukun pun sebenarnya sangat mudah. Karena mad dari sukun biasanya ada di akhir kalimat. Seperti misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Hi itu mad tobi'i karena di akhir, maka disebut dengan mad alif di sukun. Cara membacanya yang lebih utama adalah supaya dibaca panjang sama dengan mad wajib mutasi 6 harokat. Jadi boleh panjang ya. Bisa juga 2 harokat ya, dan juga pendek hanya dibaca seperti mad tobi biasa yaitu 2 harokat. Khalidun itu yang 2 harokat, yang 6 harokat khalidun. Bisa panjang seperti ini, tinggal dipilih saja ya. Itu mad alif disukun. Selanjutnya ada mad silah qasirah. Apabila ada ha domir yang berupa seperti ini ya, ha domir itu ha, hiu, sedang sebelum ha tadi ada huruf hidup berharokat, maka hukum bacanya disebut dengan mad silah qasirah. Jadi ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Seperti contoh ini, wa'addadahu yahsab innahu kana. Nah, dibaca 2 harokat seperti mad tobi. Baik, kita lanjutkan. Nah, wahdahu la syarikalah. Nah, ini disebut dengan ha domir ya. Nah, ada juga disebut dengan mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah ini apabila ada mad silah qasirah bertemu dengan hamzah, maka hukumnya disebut dengan mad silah tawilah. Jadi lihat ya, depannya itu kalau hamzah maka disebut dengan mad silah tawilah. Tawil itu artinya panjang. Ya, seperti manjaid munfasil. Malahu akhlada indahu illa bi'idni lahu illa bima syaa. Seperti itu ya. Alif yang berharokat fathah atau kasrah atau dhamma itu hamzah namanya. Ya. Baik, selanjutnya ada mad iwad. Apa itu mad iwad? Apabila fathah tain itu jabar yang 2 itu, yang 2 fathah 2 berada di akhir kalimat. Seperti misalkan contoh ini, aliman hakima, maka tidak boleh dibaca aliman hakiman, tapi dibaca aliman hakima. Ya, bukan man, tapi dibaca seperti seolah-olah satu dihilangkan fathahnya. Jadi bukan fathah tain. Sami'an basiro, tidak basiron tapi basiro. Fatham mubina kalau diwakafkan atau berhenti. Tapi kalau misalkan dilanjutkan di wasol, maka tetap dibaca fathah tainnya. Fatham mubinan in misalkan. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada mad badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan mad, maka hukumnya adalah mad badal. Hamzah bertemu dengan mad. Nah, ini ya, adama akhud imanun, itu disebut dengan mad badal. Badal artinya pengganti.
Karena yang sebenarnya huruf mad yang ada di situ tadi asalnya hamzah yang jatuh mati atau sukun, kemudian diganti menjadi ya atau alif atau wawu seperti ini ya. Jadi awalnya seperti ini, adama ada dua hamzahnya tapi disatukan, ini juga sama, imanun, akhun, utiya, dan lain-lain. Begitu ya. Nah, apabila ada di permulaan surat seperti misal nun, alif, lam, mim, itu ya, disebut dengan mad lazim harfi musbah atau musyabbah ya. Apabila ada di permulaan surat Al-Quran salah satu atau lebih nun, qaf, sin, lam, mim, nah, itu disebut dengan mad lazim harfi musbah. Ada juga disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf apabila ada permulaan surat terdapat salah satu atau lebih di antara huruf yang 5. Apa itu huruf yang 5? Ha, ya, to, ha, dan ro. Maka ha, mim, alif, lam, ro, yasin. Bisa dibaca panjang 2 harokat. Boleh dibaca hama, yasa. Itu salah ya. Selanjutnya yang ke-14 ada mad tamkin. Apabila ya sukun yang didahului dengan ya yang bertasdid dan harokatnya kasroh. Kita langsung ke contoh ya. Nah, an-nabiyina huyitum, menempatkan atau penempatan dan tepat. Itu disebut dengan mad tamkin. Yang ke-15 ada mad farqi, yaitu hanya terdapat di 4 tempat, disebut dengan mad farqi. Kita langsung dicontoh saja. 2 tempat di surat Al-An'am yang berbunyi adzakaroini harrama amil unsayain. 1 tempat di surat Yunus, qul Allahu azina lakum, itu ya. Dalam surat An-Naml membedakan atau pembeda. Nah, itu ya, beres tentang mad, mudah-mudahan bermanfaat. Terus belajar dan kemudian aplikasikan. Jangan lupa juga kemudian apa yang kita tahu teori tajwid itu diaplikasikan ya, karena tidak ada artinya hanya teori saja yang kita pahami tapi tidak disertai dengan latihan baca Al-Qur'annya ya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa di like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.